Di jantung kota modern yang bersinar, tinggallah 3 pemuda, Arsalan, Zain, dan Hashim. Mereka adalah putra-putra pengusaha kaya, terlahir dalam kemewahan, dan dibesarkan dengan segala yang bisa dibeli dengan uang. Rumah mereka adalah istana, mobil mereka berkilauan seperti perak, dan lemari pakaian mereka penuh dengan baju desainer. Bagi dunia, mereka tampak sempurna, tampan, kaya, percaya diri. Namun di balik semua kilauan ITU, hati mereka menyimpan kesombongan dan keangkuhan. Ketiga sahabat ini tidak terpisahkan, selalu terlihat bersama di pesta, klub, dan pertemuan mewah. Setiap kali mereka membicarakan masa depan, percakapan mereka selalu berujung pada satu topik pernikahan. Arsalan akan berkata dengan bangga, "Istriku harus cantik, bukan hanya manis, tapi jenis kecantikan yang membuat semua mata tertoleh." Zain akan tertawa dan menambahkan, "Tepat sekali. Jika dia tidak sempurna untuk dipandang, bagaimana aku bisa berdiri di sampingnya di depan umum?" Dan Hashim akan menyombongkan diri, "Kita bukan pria biasa. Hanya wanita paling menawan yang pantas bersama kita." Mereka tidak pernah membicarakan tentang kebaikan, kejujuran, atau cinta. Hanya tentang wajah, bentuk, dan penampilan. Kesombongan membuat mereka buta terhadap apa yang benar-benar penting. Mereka mencemooh orang biasa, mengabaikan orang miskin, dan percaya bahwa kecantikan mendefinisikan nilai seseorang. Di mata mereka, seseorang tanpa pesona atau keanggunan sama sekali tidak berharga. Tapi hidup punya cara yang aneh untuk merendahkan mereka yang sombong. Suatu malam yang tenang, saat matahari mulai terbenam di balik menara kaca tinggi kota, takdir diam-diam mulai merajut rencana yang akan mengubah hidup Arsalan, Zain, dan Hashim selamanya. Pada saat itu, mereka tidak tahu bahwa kekayaan, kesombongan, dan gagasan cinta mereka yang dangkal akan diuji, dan bahwa pelajaran terbesar mereka sedang menunggu di tikungan. Perjumpaan dengan lelaki tua. Beberapa hari kemudian, pada suatu sore cerah di hari Minggu, Arsalan, Zain, dan Hashim sedang duduk di kafe favorit mereka di pusat kota, tempat mewah yang dipenuhi musik, parfum, dan tawa. Mereka berbicara dengan keras, bercanda tentang mobil mahal dan wanita glamor, ketika tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dan usang memasuki kafe. Dia tampak sama sekali tidak pada tempatnya, di antara meja yang berkilauan dan gelas kristal. Janggutnya putih, pakaiannya berdebu, tetapi matanya membawa cahaya yang tidak biasa, tenang, dan dalam. Seolah-olah dia bisa melihat menembus jiwa manusia. Pelayan mencoba mengusirnya, berbisik, "Tuan, tempat ini bukan untuk pengemis." Tetapi sebelum dia dipaksa keluar, lelaki tua itu menatap lurus ke arah ketiga pemuda itu dan tersenyum ramah. Dia berkata dengan suara lembut namun mantap, "Anak-anakku, aku bisa melihat kesombongan di matamu dan kekosongan di hatimu. Kalian pikir kekayaan dan kecantikan membuat hidup sempurna. Tetapi, suatu hari, kalian akan belajar bahwa hati yang indah bertahan lebih lama daripada wajah yang indah." Arsalan mengangkat alis dan tertawa. "Orang tua, kami menghormatimu, tapi kamu membicarakan hal-hal yang tidak ada lagi. Ini dunia modern. Orang jatuh cinta pada wajah, bukan hati." Zain menambahkan dengan nada mengejek, "Ya, mungkin itu berlaku di zamanmu, tapi sekarang ini tentang kelas, penampilan, dan status." Hashim menyeringai dan berkata, "Kami tidak akan menyia-nyiakan HIDUP kami mengejar gadis miskin dan biasa. Kami pantas mendapatkan yang terbaik." Lelaki tua ITU hanya tersenyum lagi. Senyum yang penuh pengertian, hampir kasihan, dan berkata dengan lembut, "Suatu hari, anak-anakku, HIDUP akan menunjukkan kepadamu apa kecantikan sejati ITU. Dan ketika ITU terjadi, kalian akan mengingat momen ini." Sebelum mereka bisa menjawab, dia diam-diam berbalik dan berjalan keluar dari kafe, menghilang ke keramaian. Selama beberapa detik, tidak ada dari mereka yang berbicara. Sesuatu tentang suara tenang lelaki tua itu telah menyentuh tempat tersembunyi di hati mereka, meskipun tidak ada dari mereka yang mau mengakuinya. Zain memecah keheningan dengan tawa. Betapa anehnya pria itu. Berbicara tentang hati dan kecantikan seolah-olah itu dongeng. Mereka semua tertawa lagi. Tapi kali ini, tawa mereka tidak terasa sebahagia sebelumnya. Di suatu tempat jauh di dalam, kegelisahan kecil mulai tumbuh. Perasaan bahwa mungkin kata-kata lelaki tua itu membawa lebih banyak kebenaran daripada yang ingin mereka percayai. Di luar, angin bertiup perlahan, membawa pergi suara tawa mereka, dan matahari terbenam memandikan kota dengan emas. Itu adalah ketenangan sebelum badai, bisikan sunyi pertama dari takdir yang akan mengubah segalanya dalam HIDUP mereka. 3 gadis biasa. Beberapa minggu kemudian, kota dipenuhi kegembiraan. Sebuah organisasi terkenal mengadakan acara amal untuk membantu anak yatim dan orang miskin. Pengusaha, pelajar, dan keluarga semuanya diundang. Lebih karena kebosanan daripada kebaikan, Arsalan, Zain, dan Hashim memutuskan untuk hadir. Mereka tiba dengan mobil mewah, mengenakan setelan jas rapi, jam tangan desainer yang berkilauan di bawah lampu. Kamera berkedip saat mereka masuk,
Dan orang-orang berbisik, itu putra-putra dari Malik Group. Di dalam aula besar, anak-anak berlarian sambil tertawa, para sukarelawan menata makanan, dan musik lembut dimainkan di latar belakang. Ketiga sahabat itu melihat sekeliling, tidak terkesan. Arsalan bergumam, acara amal selalu berbau parfum murahan dan senyum palsu. Zain tertawa, tepat sekali. Tapi setidaknya mungkin ada beberapa wajah cantik di sini. Saat mereka berjalan menuju meja makanan ringan, mata mereka tiba-tiba menangkap pemandangan tiga wanita muda yang bekerja di sudut aula. Mereka tidak mengenakan pakaian mewah, hanya pakaian sederhana dan bersahaja. Wajah mereka biasa bahkan polos menurut standar masyarakat, tetapi ada sesuatu yang murni dalam cara mereka tersenyum. Mereka menyajikan makanan kepada orang miskin dengan kebaikan yang tulus, tertawa bersama anak-anak, dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Nama mereka adalah Faryal, Saira, dan Maryam. Faryal diam-diam menata piring untuk anak-anak, tangannya bergerak cepat namun lembut. Saira membantu seorang wanita tua makan, matanya dipenuhi kehangatan. Dan Maryam sedang menceritakan sebuah kisah kepada sekelompok kecil anak yatim, suaranya lembut dan penuh kasih. Hashim mengerutkan kening. Gadis-gadis ini, mereka terlihat sangat sederhana. Bisakah kamu bayangkan mereka di dunia kita? Arsalan menyeringai, bahkan tidak mendekati. Lihat pakaian mereka. Mereka bahkan mungkin tidak mampu membayar ongkos taksi. Zain tertawa, terbahak-bahak. Lupakan tentang menikahi orang seperti itu. Aku bahkan tidak akan berfoto di sebelah mereka. Tetapi saat malam berlanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Sementara yang lain mengobrol dan berpose untuk foto, ketiga gadis itu terus bekerja, tanpa pamer, tanpa mengeluh, tanpa mencari perhatian. Ketika seorang anak laki-laki kecil menjatuhkan piringnya dan mulai menangis, Faryal yang berlutut, membersihkan kekacauan, dan menghiburnya. Ketika seorang wanita sakit tidak dapat mencapai meja makanan, Saira membawakannya piring dan duduk di sampingnya, memberinya makan dengan tangannya sendiri. Dan ketika salah satu lampu padam, Maryam diam-diam mencari lilin, dan meletakkannya di atas meja, agar anak-anak tidak merasa takut. Aula ITU penuh dengan orang, tetapi ketiga wanita inilah yang menghidupkannya. Untuk pertama kalinya, Arsalan, Zain, dan Hashim terdiam. Sesuatu tentang senyum tenang gadis-gadis ITU menggerakkan perasaan yang tidak biasa dalam diri mereka. Bukan ketertarikan, bukan keinginan tetapi rasa hormat. Namun, mereka menyembunyikan emosi mereka di balik sarkasme. Arsalan berkata dengan ceroboh, mungkin mereka orang baik, tapi kecantikan? Tidak, bukan tipe kita. Zain mengangguk, memaksakan senyum. Tepat, kebaikan tidak memenangkan hati, penampilan yang melakukannya. Tetapi ketika mereka meninggalkan aula malam ITU, tawa mereka terdengar hampa. Di balik wajah percaya diri mereka, hati mereka terasa lebih berat, dan mereka tidak tahu mengapa. Di luar, pengemis tua dari kafe berdiri di tepi jalan, memperhatikan mereka dengan tenang. Dia tersenyum tipis dan berbisik, pelajaran telah dimulai. Kejatuhan harta. Hari-hari berganti menjadi minggu setelah acara amal. Namun entah bagaimana, Arsalan, Zain, dan Hashim tidak bisa berhenti memikirkan ketiga gadis sederhana yang mereka temui. Faryal, Saira, dan Maryam. Itu bukan cinta, belum. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, tetapi tidak mereka kenali, perasaan tenang yang menggoyahkan hati mereka yang sombong. Arsalan mendapati dirinya mengingat cara Faryal tersenyum pada anak yatim. Zain menangkap dirinya memikirkan nada lembut Saira saat dia membantu wanita tua itu makan. Dan Hashim tidak bisa melupakan mata Maryam, penuh kedamaian dan cahaya, meskipun dia tidak punya apa-apa. Mereka tidak mengerti mengapa ingatan ini terus ada, jadi mereka mengubur pikiran mereka di bawah tawa, pesta, dan kebisingan. Tetapi takdir, seperti biasa, memiliki rencananya sendiri. Kejatuhan harta. Suatu pagi, badai berita buruk melanda. Bisnis ayah mereka menderita kerugian besar satu demi satu. Investasi yang salah, kesepakatan yang gagal, mitra yang tidak jujur, dan tiba-tiba, dunia kenyamanan mereka mulai runtuh. Ponsel mereka terus berdering dengan panggilan dari bank dan investor. Mobil mewah Arsalan disita, rumah besar keluarga Zain terlilit utang, dan perusahaan Hashim kehilangan separuh kliennya. Dalam beberapa minggu, mereka merasakan beban kenyataan, sesuatu yang selalu disembunyikan uang dari mereka. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa tahun, ketiga sahabat itu duduk bersama dalam keheningan. Tidak ada tawa sekarang, tidak ada kesombongan, hanya ketakutan dan kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi, bisik Arsalan. Kita punya segalanya, segalanya. Zain mengepalkan tinjunya. Mungkin ini hanya fase buruk, kita akan pulih. Hashim menghela napas. Atau mungkin ini adalah awal dari apa yang diperingatkan lelaki tua itu kepada kita. Kata-katanya menggantung di udara, seperti angin dingin.
Kembalinya kebaikan, beberapa hari kemudian, saat mereka duduk di kafe kecil, mencoba mencari tahu langkah selanjutnya, suara lembut memanggil, "Kalian bertiga terlihat bermasalah. Apakah semuanya baik-baik saja?" Mereka berbalik, dan di sana berdiri Faryal, Saira, dan Maryam. Masing-masing dari mereka membawa tas belanjaan, mengenakan pakaian sederhana yang sama seperti sebelumnya, wajah mereka tenang dan ramah. Para pria memaksakan senyum, merasa malu. Mereka tidak ingin gadis-gadis itu melihat mereka seperti ini, tanpa mobil, tanpa jam tangan mahal, tanpa kesombongan. Maryam memperhatikan keheningan mereka dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa untuk jatuh. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan apa yang benar-benar penting." Kata-katanya menyengat seperti kebenaran. Faryal meletakkan paket kecil di atas meja. "Ini sedikit makanan. Kalian mungkin tidak menginginkannya, tapi ambillah. Kalian pernah membantu orang lain sebelumnya, sekarang biarkan seseorang membantu kalian." Mereka saling memandang, terdiam. Tidak ada yang pernah berbicara kepada mereka seperti ITU, bukan dengan rasa kasihan, tetapi dengan perhatian yang tulus. Saira tersenyum lembut. "Jangan biarkan kesombongan menghentikanmu untuk menerima kebaikan. Kalian akan berdiri lagi segera, lebih kuat dari sebelumnya." Saat gadis-gadis itu pergi, ketiga pemuda itu duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama. Kesombongan yang pernah memenuhi hati mereka mulai retak, digantikan oleh sesuatu yang baru, kerendahan hati. Sebuah tanda dari takdir. Malam itu, Arsalan tidak bisa tidur. Dia terus memutar ulang kata-kata Maryam di benaknya. "Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan apa yang benar-benar penting." Dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan hidupnya mengejar wajah dan kekayaan, tidak pernah cinta atau kebenaran. Keesokan paginya, ketika mereka bertemu lagi, Zain berkata dengan tenang, "Menurutmu, apakah kita salah tentang kecantikan?" Hashim mengangguk perlahan. "Aku rasa kita tidak pernah mengerti ITU sama sekali." Saat ITU, suara yang familiar bergema di belakang mereka, tenang, bijaksana, dan tak terlupakan. Itu adalah lelaki tua dari kafe. Dia berdiri di pinggir jalan, tersenyum dengan senyum misterius yang sama. "Anak-anakku," katanya lembut, "ujianmu telah dimulai. Sekarang pilihlah, apakah kalian akan terus mengejar apa yang bersinar di luar, atau apakah kalian akhirnya akan melihat apa yang bersinar di dalam?" Sebelum mereka bisa menjawab, dia berbalik dan berjalan pergi sekali lagi, menghilang ke keramaian pagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Arsalan, Zain, dan Hashim tidak tertawa. Mereka hanya berdiri di sana dalam keheningan, menyadari bahwa hati mereka telah mulai berubah. Pengakuan sejati. Minggu-minggu berlalu. Kehidupan Arsalan, Zain, dan Hashim tidak lagi dipenuhi dengan gemerlap kemewahan atau suara tawa. Mereka sekarang mengerti apa artinya menghadapi kesulitan, hidup tanpa kenyamanan, tanpa kesombongan, dan tanpa kekaguman palsu dari orang-orang yang hanya peduli pada uang. Selama hari-hari sulit ITU, satu-satunya orang yang berdiri di sisi mereka adalah Faryal, Saira, dan Maryam, tiga gadis yang sama yang pernah mereka cemooh di acara amal. Mereka tidak menghakimi, mereka tidak bertanya, dan mereka tidak berpaling. Mereka hanya membantu, dengan cara yang tenang dan berarti. Faryal sering membawakan makanan yang dimasak di rumah untuk keluarga Arsalan. Saira membantu Ibu Zain, yang jatuh sakit karena stres, dengan merawatnya seperti putrinya sendiri. Dan Maria membantu Hashim mendapatkan pekerjaan mengajar kecil, agar dia bisa mencari nafkah dengan jujur sambil mencoba membangun kembali bisnisnya. Ketiga pemuda itu mulai melihat jenis kecantikan yang belum pernah mereka sadari sebelumnya, kecantikan yang tidak memudar, tidak menuntut perhatian, dan tidak berbohong. Sebuah kesadaran. Suatu malam ketiga sahabat itu duduk di atap rumah kecil Arsalan. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan cahaya keemasan. Mereka duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama, masing-masing tenggelam dalam pikiran, sampai Arsalan akhirnya berbicara. "Kita bodoh," katanya pelan. "Sepanjang HIDUP kita mengejar wajah dan melupakan hati. Sekarang aku melihat, kebaikan Faryal lebih berharga daripada kecantikan yang pernah kulihat." Zain mengangguk, matanya terpaku pada cakrawala. "Saira telah berbuat lebih banyak untukku dalam beberapa minggu daripada yang pernah dilakukan oleh teman-teman kayakku. Dia tidak peduli dengan uangku, dia hanya peduli." Hashim menambahkan dengan lembut, "Maryam tidak pernah sekalipun mengingatkanku tentang apa yang telah hilang. Dia hanya terus menunjukkan kepadaku bahwa aku masih bisa berdiri lagi. Itulah kecantikan sejati." Ada keheningan lagi, keheningan yang berat, penuh makna. Dan kemudian Arsalan menatap teman-temannya, dan mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. "Jika kita benar-benar percaya apa yang telah kita pelajari, maka kita harus membuktikannya. Jangan hanya mengagumi mereka dari jauh. Mari kita berikan mereka penghargaan yang pantas mereka dapatkan." Zain mendongak. "Maksudmu?" "Ya," kata Arsalan tegas, "ayo kita nikahi mereka."
Keputusan yang berani. Keesokan paginya, ketiga sahabat itu pergi menemui gadis-gadis itu. Mereka menemukan mereka bekerja di pusat komunitas yang sama, tempat acara amal pernah diadakan. Gadis-gadis itu terkejut melihat mereka. Mereka tidak banyak bicara akhir-akhir ini. Arsalan melangkah maju, suaranya tulus. Faryal, aku pernah menertawakanmu. Aku menilaimu dari penampilanmu. Tapi sekarang, aku melihat bahwa hatimu lebih indah dari wajah manapun yang pernah kukenal. Jika kamu bisa memaafkan kesombonganku, aku ingin menikahimu. Bukan karena kasihan, tetapi karena rasa hormat dan cinta. Faryal tercengang. Matanya berkaca-kaca, tetapi dia tersenyum. Kamu tidak perlu meminta maaf. Jika kamu benar-benar telah berubah, maka ITU sudah cukup bagiku. Zain berbalik ke Saira. Kamu mengajariku apa artinya peduli tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kamu adalah jenis wanita yang diimpikan setiap pria, bahkan jika dia terlalu buta untuk melihatnya. Maukah kamu menikahiku? Bibir Saira bergetar. Ya, jika kamu berjanji untuk tidak pernah melupakan bahwa kecantikan sejati terletak di dalam. Akhirnya, Hashim menatap Maryam. Kamu memberiku kekuatan ketika aku tidak punya apa-apa? Kamu membuatku percaya pada diriku sendiri lagi. Aku tidak pantas mendapatkanmu, tetapi jika kamu mengizinkan, aku ingin berjalan melewati hidup di sampingmu. Maryam tersenyum, matanya bersinar dengan kedamaian. Kalau begitu berjalanlah bersamaku, jangan di depan, jangan di belakang, tapi di sisiku. Reaksi dunia. Ketika berita itu menyebar, kota terkejut. 3 anak laki-laki kaya menikahi gadis miskin dan biasa? Orang-orang berbisik. Beberapa tertawa, yang lain mengkritik. Mereka pasti gila. Gadis-gadis itu menjebak mereka demi uang. Sungguh membuang-buang penampilan dan status yang bagus. Tetapi ketiga pemuda itu tidak peduli lagi. Mereka sudah pernah kehilangan persetujuan dunia, dan dengan melakukan itu, mereka telah menemukan diri mereka sendiri. Pernikahan mereka kecil, sederhana, dan tulus. Diadakan di aula komunitas yang sama, tempat mereka pertama kali bertemu. Tidak ada berlian, tidak ada limusin, tidak ada lampu berkedip, hanya kebenaran, iman, dan cinta. Saat janji diucapkan, lelaki tua, pengemis misterius, muncul sekali lagi di bagian belakang aula. Dia memperhatikan dengan tenang, tersenyum, dengan kepuasan mendalam. Ujian selesai. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Dan hati mereka telah lulus. Kemudian, sama diamnya, dia menghilang ke keramaian. Malam itu, di bawah cahaya lembut lentera, Arsalan, Zain, dan Hashim menatap istri mereka, bukan dengan kesombongan atau kepemilikan, tetapi dengan rasa syukur. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu sejak lama. Wajah yang indah mungkin memudar seiring waktu, tetapi hati yang indah membuat cinta abadi. Rumah yang dibangun dengan hati, pernikahan ITU sederhana, tanpa kemewahan atau glamour yang pernah mengelilingi Arsalan, Zain, dan Hashim. Tidak ada panggung berdekorasi emas, tidak ada jas mahal, tidak ada tamu selebriti, hanya keluarga, beberapa teman dekat, dan berkat kedamaian yang sunyi. Untuk pertama kalinya dalam HIDUP mereka, ketiga pemuda ITU merasa bebas. Bebas dari tekanan untuk mengesankan, dari ketakutan akan penghakiman, dan dari kekosongan yang datang dengan kesombongan. Pagi setelah pernikahan mereka, sinar matahari masuk melalui jendela kecil rumah sederhana mereka. Tidak ada furnitur mewah, tidak ada lantai marmer, namun entah bagaimana, udaranya terasa lebih segar, lebih ringan. Itu adalah awal dari sesuatu yang murni. Arsalan dan Faryal, rumah kehangatan. Faryal bangun pagi-pagi, tepat saat fajar menyentuh langit dengan emas. Dia diam-diam merapikan rumah kecil mereka, menyiapkan sarapan, dan meletakkan secangkir teh panas di samping tempat tidur Arsalan. Arsalan, yang terbiasa pelayan melakukan segalanya, merasa canggung pada awalnya. Kamu tidak harus melakukan semua ini sendiri, katanya. Kita bisa mengaturnya nanti, ketika keadaan membaik. Faryal tersenyum lembut. Rumah bukan tentang kekayaan, Arsalan. Ini tentang perhatian. Bahkan jika kita punya sedikit, kita masih bisa membaginya dengan cinta. Kata-katanya meluluhkan jejak terakhir kesombongannya. Dia menatapnya, benar-benar menatap, dan menyadari bahwa tidak ada berlian yang bisa bersinar lebih terang daripada ketulusan. Seiring waktu, Faryal membawa kehangatan ke dalam rumahnya, mengisinya dengan tawa, aroma, dan doa. Dia mendorongnya untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan memulai kembali bisnisnya, tetapi kali ini dengan kejujuran dan kerendahan hati. Zain dan Saira, hadiah kesabaran. Zain selalu cepat marah dan tidak sabar. Dia terbiasa mendapatkan semua yang dia inginkan dengan satu panggilan atau perintah. Tetapi sifat tenang Saira mulai mengubahnya. Suatu malam, ketika Zain kembali ke rumah dengan kesal setelah wawancara kerja yang gagal, dia melemparkan kertas-kertasnya ke atas meja dan bergumam dengan marah. Tidak ada yang berhasil.
Mungkin aku memang tidak diciptakan untuk HIDUP ini lagi. Saira diam-diam memberinya segelas air dan berkata, kalau begitu mungkin sudah waktunya untuk membangun yang baru. Dengan kesabaran, bukan tekanan. Nadanya lembut, tetapi kata-katanya menusuk dalam. Selama beberapa minggu berikutnya, dia membantunya belajar, menyiapkan catatan, dan bahkan membimbingnya untuk melamar posisi dalam proyek bisnis yang dikelola oleh Badan Amal. Ketika dia akhirnya mendapatkan pekerjaan itu, Zain tidak bisa mempercayainya. Kamu percaya padaku ketika aku tidak percaya pada diriku sendiri, katanya lembut. Saira tersenyum. Itulah yang dilakukan cinta. Itu tidak mengagumi kesuksesan, itu membantu menciptakannya. Zain menyadari bahwa kecantikan Saira tidak ada di wajahnya. Itu ada di jiwanya. Hashim dan Maryam, kekuatan iman. Maryam adalah yang paling pendiam di antara ketiga wanita ITU, tetapi keheningannya membawa kekuatan. Hashim telah kehilangan paling banyak dalam bisnis dan masih membawa rasa bersalah. Tetapi iman Maryam menjadi jangkarnya. Setiap malam, dia berdoa di sampingnya dan mengingatkannya. Segala sesuatu yang kita hilangkan diganti dengan sesuatu yang lebih baik jika kita percaya kepada Allah dan terus bekerja. Dia membantunya memulai dari yang kecil, mengajar anak-anak tetangga di ruang tamu mereka. Apa yang dimulai sebagai cara untuk mendapatkan sedikit uang perlahan, tumbuh menjadi pusat bimbingan belajar kecil. Suatu malam, ketika Hashim melihat selusin anak tersenyum belajar di rumahnya, dia menoleh ke Maryam dengan air mata di matanya. Aku pikir aku telah kehilangan segalanya, katanya. Tetapi kamu membantuku melihat bahwa aku masih punya hati, dan itu sudah cukup untuk memulai lagi. Maryam meletakkan tangannya di atas tangannya dan berkata, kekayaan bisa membangun rumah Hashim. Tapi hanya iman yang bisa membangun rumah tangga. Mekar cinta, bulan-bulan berlalu, dan hidup mulai mekar lagi. Rumah mereka tidak megah, tetapi penuh kedamaian. Mereka makan makanan sederhana, tertawa karena kegembiraan kecil, dan belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kamu miliki, itu datang dari siapa kamu membaginya. Terkadang, mereka semua akan berkumpul di taman kecil yang sama, di mana mereka biasa memamerkan mobil mereka bertahun-tahun yang lalu. Tapi sekarang, alih-alih menyombongkan diri, mereka berbicara tentang rasa syukur. Istri-istri mereka duduk di samping mereka, tersenyum. Wanita yang pernah mereka pandang rendah, kini menjadi ratu hati mereka. Kesombongan lama telah lenyap, digantikan oleh kekuatan yang tenang. Jenis yang hanya bisa diciptakan oleh cinta, kerendahan hati, dan pengampunan. Saat matahari terbenam di belakang mereka, Arsalan menatap teman-temannya dan berkata dengan lembut, kita kehilangan kekayaan kita, tetapi mendapatkan sesuatu yang lebih kaya, kedamaian. Zain tersenyum. Kita dulu mengejar kecantikan, tapi sekarang kecantikan HIDUP bersama kita. Dan Hashim menambahkan menatap Maryam. Kecantikan sejati tidak pernah ada di wajah. Itu ada dalam tindakan, dalam hati. Mereka semua terdiam, menyaksikan langit malam berubah merah padam dan emas. Mengetahui jauh di lubuk hati, bahwa ini adalah kehidupan yang selalu dimaksudkan untuk mereka jalani. Ujian kedua. Hidup telah menjadi damai bagi Arsalan, Zain, dan Hashim. Rumah mereka, meskipun sederhana, dipenuhi tawa, rasa hormat, dan cinta. Kesombongan masa lalu telah lenyap. Ketiga pemuda ITU kini rendah hati, bersyukur, dan membumi. Tetapi seperti yang diajarkan waktu kepada semua orang, cinta dan iman sejati tidak pernah terbukti dalam kenyamanan. Mereka diuji dalam kesulitan. Dan tak lama kemudian, ujian ITU tiba. Kegelapan tiba-tiba. Suatu pagi musim dingin yang dingin, kota menghadapi krisis ekonomi yang tidak terduga. Harga melonjak, bisnis runtuh, dan ribuan orang kehilangan pekerjaan dalam semalam. Perusahaan Zain termasuk di antara mereka, dan dengan itu, penghasilannya lenyap. Pada saat yang sama, bisnis kecil Arsalan, yang baru saja mulai pulih, menghadapi kerugian besar karena pemasok yang tidak jujur. Dan pusat bimbingan belajar kecil Hashim berjuang untuk tetap buka, karena keluarga tidak mampu lagi membayar pelajaran untuk anak-anak mereka. Ketiga sahabat itu sekali lagi berdiri di tepi ketidakpastian, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mereka bukan lagi anak laki-laki sombong yang sama yang panik ketika hidup pertama kali berantakan. Mereka adalah pria yang dibentuk oleh kerendahan hati dan diperkuat oleh iman istri mereka. Ujian Arsalan. Pilihan antara kemarahan dan iman. Ketika Arsalan mengetahui bahwa
bisnisnya telah melarikan diri dengan uang mereka. Dia sangat marah. Arsalan yang dulu mungkin akan membalas dendam atau tenggelam dalam frustrasi, tetapi Faryal menghentikannya. Dia meletakkan tangannya dengan lembut di lengannya dan berkata, Arsalan, orang yang curang akan kehilangan kedamaian, bukan kamu. Kamu masih memiliki kejujuran, jangan tukar ITU dengan kemarahan. Arsalan duduk diam sejenak. Kata-katanya mengingatkannya pada pria seperti apa dia dulu, sombong, reaktif, kosong. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu benar. Aku tidak akan membiarkan masa laluku kembali. Aku akan memulai lagi, bahkan jika itu membutuhkan semua yang kumiliki." Malam itu, dia menulis surat kepada pelanggannya, meminta maaf atas keterlambatan, dan berjanji untuk membangun kembali kepercayaan. Ketulusannya menyentuh orang-orang, dan dalam sebulan, pesanan perlahan mulai kembali. Ujian Zain. Beban kesombongan. Bagi Zain, kehilangan pekerjaannya menyakitkan, bukan karena uang, tetapi karena itu menggores kesombongan lamanya. Dia duduk diam suatu malam, menatap tangannya. Saira memperhatikan dan bertanya dengan lembut, "Apa yang mengganggumu?" Dia menjawab dengan getir, "Aku merasa seperti aku gagal lagi. Aku bahkan tidak bisa menafkahi kita dengan baik." Saira meletakkan tangan di bahunya. "Kamu tidak gagal, Zain. Kamu berjuang. Ada perbedaan." Dia kemudian menunjukkan kepadanya amplop kecil. Di dalamnya ada beberapa ratus rupiah yang dia peroleh dengan menjahit pakaian untuk tetangga. Zain menatapnya tidak percaya. Kamu bekerja untuk ini." Dia tersenyum lembut. "Aku ingin membantu, bukan karena kamu tidak bisa, tetapi karena kita satu. Jika kamu jatuh, aku akan membantumu bangkit." Zain merasakan tenggorokannya tercekat. Kesombongan lama yang pernah mendefinisikannya larut sepenuhnya pada saat itu. Dia meraih tangannya dan berbisik, "Kamu telah memberiku lebih banyak kehormatan daripada yang bisa diberikan uang." Ujian Hashim, beban keputusasaan. Pusat bimbingan belajar Hashim hampir kosong. Tawa anak-anak yang pernah memenuhi rumahnya hilang. Suatu malam, dia duduk diam saat Maria menyalakan lampu kecil di kamar mereka yang gelap. "Mungkin sudah berakhir," katanya lembut. "Mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk berhasil." Mariam berbalik ke arahnya, wajahnya tenang tapi tegas. "Apakah kamu ingat apa yang pernah kamu katakan padaku? Bahwa kekayaan membangun rumah, tetapi iman membangun rumah tangga? Jangan biarkan kata-kata itu pudar ketika giliranmu untuk mempercayainya." Imannya menyalakan kembali imannya sendiri. Keesokan harinya, Hashim mulai mengunjungi sekolah dan komunitas, menawarkan kelas gratis kepada anak-anak miskin. Tak lama, kejujuran dan semangatnya menarik perhatian. Dan dalam beberapa bulan, sebuah badan amal lokal menawarkan untuk mendanai pusatnya. Kegagalannya telah menjadi jembatan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Reuni. Beberapa bulan kemudian, ketiga sahabat itu bertemu lagi di taman yang sama, tempat kesombongan mereka pernah hidup. Kali ini, mereka datang dengan wajah lelah, tetapi hati yang damai. Istri-istri mereka duduk di samping mereka, tersenyum tenang, mengetahui bahwa mereka semua telah selamat dari badai bersama. Arsalan berbicara lebih dulu. "Kita telah diuji lagi, dan kali ini, kita tidak jatuh." Zain mengangguk. "Karena kita tidak sendirian, hati kita lebih kuat, dan rumah kita dibangun di atas cinta." Hashim menambahkan dengan lembut, "Dunia mungkin mengambil segalanya dari kita, tetapi selama kita memiliki iman dan kejujuran, kita tidak akan pernah miskin lagi." Faryal menatap mereka dan berkata, "Kecantikan sejati tidak diuji dalam kedamaian. ITU bersinar paling terang dalam kesulitan." Mereka semua terdiam, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam jiwa mereka. Angin dingin bertiup perlahan melalui taman, membawa serta kekuatan yang tenang, jenis yang hanya bisa diciptakan oleh cinta, iman, dan perjuangan. Malam itu, saat bintang-bintang memenuhi langit, Arsalan menulis sebuah baris di buku hariannya. "Ketika badai datang, kami tidak kehilangan rumah kami menemukan hati kami." Warisan hati. Tahun-tahun berlalu dengan tenang. Setelah banjir besar, kota sembuh, orang-orang membangun kembali, dan waktu membawa pelajaran yang telah diajarkan Arsalan, Zain, Hashim, dan istri mereka melalui tindakan mereka. Apa yang dimulai sebagai kisah kesombongan dan keangkuhan kini telah menjadi warisan cinta, kerendahan hati, dan iman. Ketiga sahabat ITU telah menjadi lebih tua. Wajah mereka dihiasi kebijaksanaan. Hati mereka lebih kaya daripada emas. Mereka tidak lagi mencari perhatian dunia, karena dunia kini datang kepada mereka, mencari bimbingan, nasihat, dan inspirasi. Hidup mereka telah menjadi bukti bahwa terkadang, akhir yang paling indah lahir dari awal yang hancur. Arsalan, pria bijaksana. Bisnis Arsalan berkembang lagi, tetapi kali ini, setiap kesepakatan membawa kasih sayang. Dia telah membuka yayasan yang membantu pemilik toko kecil, yang berjuang membangun kembali mata pencaharian mereka. Orang-orang sering datang untuk berterima kasih kepadanya, tetapi dia akan selalu mengucapkan kata-kata yang sama.
Aku pernah kehilangan segalanya untuk belajar bahwa kejujuran lebih berharga daripada keuntungan. Farial berdiri di sampingnya di setiap langkah. Kekuatan lembutnya adalah kekuatan tenang di balik kesuksesan tenangnya. Setiap malam, mereka berdoa bersama, berterima kasih kepada Allah karena telah membimbing mereka dari kesombongan menuju kedamaian. Suatu malam, saat mereka duduk menyaksikan matahari terbenam dari atap mereka, Arsalan berkata dengan lembut, "Aku dulu berpikir kecantikan ada di wajah, Farial, tapi aku lihat sekarang, kecantikan ada dalam perbuatan." Dia tersenyum dan menjawab, Dan mereka yang melihat dengan hati, Arsalan tidak pernah melihat keburukan lagi. Zain, Suara Harapan. Yayasan Sosial Zain telah berkembang menjadi gerakan di seluruh kota. Dia dan Saira bekerja bahu-membahu untuk melatih pemuda miskin, memberi mereka pekerjaan dan harga diri. Di mana dia dulu mengejar kekaguman, sekarang dia hanya berusaha untuk mengangkat orang lain. Suatu hari, seorang anak laki-laki muda bertanya kepadanya selama lokakarya, "Pak, mengapa Anda membantu orang yang tidak bisa memberi Anda imbalan apapun?" Zain tersenyum dan menjawab, "Karena aku pernah menjadi salah satu dari mereka, kosong di dalam, meskipun memiliki segalanya. Membantu orang lain mengisi kekosongan itu selamanya." Malam ITU, Saira berkata, "Kamu telah mengubah banyak kehidupan Zain. Tapi tahukah kamu apa yang mengubahmu?" Dia menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, "Kamu yang melakukannya. Kamu menunjukkan kepadaku bahwa cinta tanpa kesombongan adalah guru terbesar." Hati mereka tidak lagi terikat oleh kesombongan. Mereka bebas, bersinar, penuh kedamaian. Hashim, pembangun jiwa. Sekolah kecil Hashim telah menjadi akademi penuh. Anak-anak dari keluarga miskin belajar di sana secara gratis, dan banyak yang kemudian menjadi dokter, guru, dan insinyur. Namun Hashim tidak pernah mengambil pujian untuk semua ITU. Ketika orang memujinya, dia akan menunjuk ke arah Maryam dan berkata, "Dia membangun ini dengan doanya lebih dari yang kulakukan dengan tanganku." Suatu malam, sekelompok mantan muridnya berkunjung untuk berterima kasih padanya. Mereka berkata, "Pak, sekolah Anda memberi kami masa depan. Anda mengajari kami lebih dari sekadar mata pelajaran. Anda mengajari kami kemanusiaan." Air mata menggenang di mata Hashim saat dia menjawab, "Maka aku telah berhasil bukan sebagai guru, tetapi sebagai manusia." Maryam tersenyum tenang di sampingnya. Keheningannya selalu menjadi kekuatannya. Imannya adalah kecantikannya. Dan sekarang, kehidupan suaminya berdiri sebagai bukti hidup dari keyakinannya. Ketika iman memimpin, kesuksesan mengikuti. Reuni 10 tahun kemudian. 10 tahun setelah hari ketika hidup mereka berubah, ketiga sahabat itu berkumpul sekali lagi di taman yang sama, tempat kesombongan mereka pernah hidup. Lampu kota bersinar di kejauhan, dan tawa dari keluarga di dekatnya memenuhi udara. Mereka duduk bersama, dikelilingi oleh istri, anak-anak, dan kedamaian yang lebih dalam daripada yang bisa dibeli oleh kekayaan apapun. Arsalan memecah keheningan lebih dulu. "Apakah kamu ingat tempat ini? Disinilah kita pernah menertawakan orang miskin." Zain mengangguk perlahan. "Dan disinilah HIDUP mengajari kita apa arti kekayaan sejati." Hashim tersenyum. "Aneh, bukan? Tempat kesombongan kita menjadi dasar kerendahan hati kita, dan kelahiran kembali kita." Farial meletakkan tangannya di atas tangan Arsalan, berkata dengan lembut, "Kesombongan membangun tembok, cinta membangun jembatan." Saira menambahkan, "Kecantikan memudar, karakter tetap ada." Maryam melengkapi lingkaran kebenaran dengan suara lembut. Dan iman menyinari hati ketika yang lainnya menjadi gelap. Mereka semua duduk dalam keheningan, membiarkan kata-kata ITU meresap ke dalam cahaya keemasan malam. Angin sepoi-sepoi membawa suara anak-anak bermain, burung-burung kembali ke sarang, dan bisikan kedamaian yang datang hanya setelah pengampunan. Pesan dari perjalanan. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, Arsalan mendongak ke langit dan berkata pelan, "Kami mulai sebagai pria yang dibutakan oleh kecantikan dan berakhir sebagai jiwa yang dibangkitkan oleh cinta." Zain melanjutkan, "Istri kami, yang oleh dunia disebut biasa, menjadi cahaya kami." Hashim tersenyum dan menyimpulkan, "Karena kecantikan sejati tidak terlihat di wajah, itu terasa di hati yang memaafkan, mencintai, dan percaya." Bintang-bintang muncul di atas mereka satu persatu, seperti berkat yang tertulis di langit. Dan di bawah cahaya bintang ITU, 6 jiwa duduk bersama, bukan sebagai kaya atau miskin, bukan sebagai cantik atau biasa, tetapi sebagai orang yang akhirnya menemukan kebenaran abadi. "Kecantikan sejati tidak terletak pada penampilan," bisik Maryam, "tetapi dalam hati yang tahu bagaimana mencintai, melayani, dan tetap murni, tidak peduli seberapa keras HIDUP menjadi." Malam memeluk mereka dengan lembut, seolah-olah surga sendiri tersenyum atas perjalanan mereka. Kisah mereka, yang pernah lahir dalam kesombongan, berakhir dalam kedamaian, iman, dan cinta abadi. Dan sejak hari ITU, setiap kali seseorang di kota membicarakan mereka tidak berbicara tentang kekayaan, penampilan, atau kekuatan mereka. Mereka hanya berkata,
Mereka adalah orang-orang yang menemukan kecantikan, bukan di wajah, tetapi di hati. Pesan moral dari cerita. Kecantikan sejati tidak pernah pudar, karena ia hidup bukan di tubuh, tetapi di jiwa. Kekayaan mungkin menghilang, wajah mungkin berubah, tetapi hati yang mencintai, memaafkan, dan melayani, tetap indah selamanya.